Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Selina Pratiwi, NPM 1901010067, kelas C dengan kode D102. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Di antaranya adalah yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua, survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal, sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Pada konsep survei karakter, pendidikan akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka melalui minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Selanjutnya, yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Pertanyaan yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Menurut saya, rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis pada era pendidikan 4.0 ini adalah bagaimana pendidikan dalam pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis ini menjadi kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Pada abad ini sangat diperlukan paradigma dalam pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis dengan melakukan perubahan atau reformasi dalam pembelajaran guna mencari cara-cara baru yang lebih efektif dalam pembelajaran. Rancangan yang cocok untuk mengikuti masa ini adalah dengan daring, di mana anak didik harus mampu menggunakan aplikasi-aplikasi maupun media-media lainnya dan mengikuti instruksi guru dengan baik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan pendidikan 4.0? Peran guru secara utuh sebagai pendidik, pengajar,
dan pembimbing di sekolah tidak akan bisa digantikan sepenuhnya dengan kecanggihan teknologi. Hal ini disebabkan bahwa peran guru sangatlah kompleks, antara lain sebagai pembimbing, sebagai evaluator dan motivator, sebagai konselor, dan mengembangkan kreativitas dan inovatif peserta didik. Meskipun demikian, guru harus terus mengupgrade diri agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Dengan demikian, yang seperti saat ini, yang kebanyakan pendidikan masih menerapkan sistem daring, maka akan lebih menunjang pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis pada era pendidikan 4.0 ini. Misalnya saja, dalam praktek pembacaan Al-Quran dilakukan dengan membuat video ataupun bisa dilakukan melalui Zoom dan lain sebagainya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Saat ini, dunia tengah memasuki era 4.0. Segala hal menjadi tanpa batas dan tidak terbatas akibat perkembangan internet dan teknologi digital. Era ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan bahkan sampai ke dunia pendidikan. Pengembangan media dalam pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya bisa dilakukan dengan menggunakan media daring, misalnya dengan e-learning, classroom, Google Meeting, Zoom, dan masih banyak aplikasi-aplikasi atau media-media yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di sistem daring ini. Dengan begitu, maka peserta didik akan mampu belajar dengan luas. Pertanyaan yang terakhir, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Yang terakhir, tentang pendapat saya mengenai evaluasi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 ini adalah pelaksanaan pembelajaran daring sudah baik, hanya sedikit belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya. Faktor yang menghambat diantaranya adalah yang pertama, kurangnya fasilitas yang tersedia pada saat pembelajaran daring berlangsung, terutama smartphone dan laptop di kalangan siswa. Apalagi pada saat pembelajaran produktif berlangsung yang notabene harus menyediakan HP dan laptop untuk melakukan praktik. Dan yang kedua, yaitu koneksi jaringan yang lambat dan kurang stabil untuk mendukung proses pembelajaran daring ini. Kuota ataupun paket data juga sangat mempengaruhi proses e-learning dan masih banyak kendala terhadap ketersediaan kuota di kalangan siswa, dikarenakan faktor ekonomi keluarganya yang tidak menentu. Demikianlah tadi jawaban-jawaban terkait 5 pertanyaan UTS mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.